Ya, halo, balik lagi sama gue Aca. Untuk video kali ini, karena masih heboh terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2024, mungkin gue akan bahas tentang eh, kisaran penghasilan CPNS yang sebenarnya banyak orang pertanyakan gitu. Karena aku juga baru tahu kalau sekarang di pengumuman CPNS itu dicantumkan kisaran penghasilan CPNS yang akan didapatkan gitu. Jadi biar nggak penasaran, gue akan kupas tuntas di video ini terkait dengan penghasilan CPNS yang akan kalian dapatkan. Ya, biar nggak lama-lama, kita langsung aja. Ini gue udah buka salah satu pengumuman CPNS tahun 2024 di Kementerian Pan-RB. Kita langsung lihat ke bawahnya. Nah, ini ada rincian formasinya dan di sini sudah dituliskan rentang penghasilan yang akan didapat oleh para CPNS ketika mereka dinyatakan lolos untuk menduduki formasi-formasi berikut gitu ya. Mungkin gue akan pakai jabatan gue aja kali ya. Ini analis kebijakan ahli pertama. Ya, ini gue udah bikinin tabel terkait dengan gimana nih cara penghitungan take home pay yang akan didapatkan oleh para CPNS berdasarkan dari kisaran gaji CPNS yang sudah dicantumkan di pengumuman tadi. Ini udah gue kopas di sini. Gue pakai contoh JF analis kebijakan ahli pertama. Di sini dicantumkan minimal akan dapat penghasilan 9,6 juta gitu. Nah, ini nanti akan gue jabarkan ini kira-kira seperti apa penghitungannya. Kita langsung aja. Ini kita pertama akan cari gajinya dulu. Ini karena jabatan fungsional analis kebijakan, dia formasinya itu dari S1. Nah, ini biasanya akan dapat golongan 3A. Nah, untuk besarannya kita bisa lihat di PP nomor 5 tahun 2024. Ini adalah PP tentang gaji PNS yang terbaru. Kalian bisa lihat di paling bawah, ini ada tabelnya. Nah, ini kita bisa lihat untuk golongan 3A, golongan 3A untuk masa kerja CPNS itu biasanya dihitungnya 0 tahun. Jadi kita pakai angka yang ini. Kita masukin 2785.700. Nah, untuk tunjangan jabatannya kita bisa browsing tunjangan jabatan analis kebijakan. Nah, ini bisa dilihat di sini, ini adalah tunjangan jabatan untuk JF analis kebijakan. Untuk analis kebijakan ahli pertama ada di 540.000. Kita masukin lagi 540.000. Nah, kemudian kita masuk ke Tukin. Mungkin di instansi lain ada beda nama, mungkin ada TPP, TKD, atau nama lainnya. Kalian bisa sesuaikan dengan instansi mana yang akan kalian lamar gitu ya. Nah, ini kita tinggal cari, karena ini gue pakai contoh di Kemenpan RB, jadi kita cari aja langsung tunjangan kinerja Kemenpan RB. Nah, ini biasanya langsung ada nih Perpres nomor 32 tahun 2023. Kita download dulu. Nah, ini adalah tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemenpan RB. Dan kita lihat ke bawah, biasanya ada tabelnya. Nah, ini. Untuk kelas jabatan fungsional analis kebijakan ahli pertama, itu ada di kelas 8. Makanya kita pakai yang besaran ini. Kita masukin lagi 6349000. Nah, kita dapat
angka 9.674.700. Kita samakan. Nah, ini yang tadi, ini yang dari pengumumannya bisa dilihat bahwa ini adalah sama nilai minimalnya gitu. Nah, selain itu, kalian tuh sebenarnya selain gaji dan tunjangan ya, di gaji ini sebenarnya ada komponen-komponen lain seperti tunjangan keluarga bagi yang sudah menikah, yang punya suami atau istri dan anak, itu ada perhitungannya juga. Kemudian ada tunjangan beras, dan lain-lain gitu ya. Dan juga selain komponen gaji dan tunjangan ini, kalian juga dapat uang makan yang mana besarannya adalah 37.000 per hari, dan ini kita kali aja misalnya 20 hari kerja gitu. Nah, dengan tambahan ada uang makan 20 hari kerja gitu kan, kita dapat ini di 10 juta, 10,4 juta gitu ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa selama masa percobaan CPNS, selama 1 tahun, kalian itu hanya mendapatkan penghasilan sebesar 80% dari total yang ada di sini tadi gitu loh. Jadi untuk hanya dengan komponen ini, belum semuanya, kalian itu dapat di 8 juta 8,3 lah gitu kan, untuk yang hanya di sini saja ya gitu, belum ada komponen lain-lainnya. Sebenarnya gue udah pernah bikin video yang ngebahas tentang gaji PNS ya gitu kan. Kalian semua bisa cari aja di channel gue pakai keyword gaji, nanti dia akan muncul. Ini dia videonya. Di video ini gue udah pernah bikin spill terkait dengan gaji gue sebagai analis kebijakan ahli pertama waktu itu, sekitar 2 tahun yang lalu. Berikut komponen-komponennya yang sebenarnya belum terhitung di yang tadi kita hitung ya gitu, karena gue hanya ambil perhitungan paling gampang, yaitu komponen gaji dan tunjangan aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nambahin yang lain gitu ya, misalnya kayak nambahin tunjangan istri dan anak buat yang udah menikah, tunjangan beras dan lain-lain, ini silahkan ditambahkan sendiri dengan apa yang sudah gue jelaskan di video kali ini gitu. Nah, mungkin segitu dulu videonya. Nggak usah panjang-panjang, semoga cukup membantu dan bikin nggak penasaran lagi terkait dengan ya kisaran berapa sih kalau misalnya kalian jadi CPNS, apakah gajinya kecil banget atau enggak, bisa kalian nilai sendiri gitu. Mungkin cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.